Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Apa kabarnya? Selamat pagi buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan saudara akan memulai aktivitas untuk hari ini, sepanjang hari ini mari kita dahulu mendengar firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, seringkali manusia merasa dirinya lebih hebat. Seringkali manusia merasa dirinya lebih tahu dalam segala hal, bahkan tidak butuh pertolongan orang lain. Apalagi kalau dia sudah menduduki posisi yang tinggi dalam jabatannya, dalam pekerjaannya, atau mungkin lebih kaya daripada yang lain, atau lebih terpandang hidupnya daripada yang lain, maka dia akan merasa bahwa dia mampu untuk menyelesaikan segala perkara dalam hidupnya. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah manusia yang juga lemah, baik dalam berpikir, bahkan dalam bertindak. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, jangan ada seperti peribahasa yang mengatakan penyesalan selalu datang terlambat. Itu sebabnya saudara harus mampu berpikir dulu, bahkan selalu menimbang apa yang akan saudara lakukan dalam hidupmu, supaya setelah saudara melakukannya, maka saudara tidak akan pernah menyesal. Itu boleh kan kita lakukan setiap hari sebelum kita mengambil keputusan dalam suatu pekerjaan kita atau pilihan kita yang akan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Dan biarlah apapun keputusanmu, pilihanmu di dalam berbagai banyak hal itu dimulai ketika saudara berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuknya agar Tuhan dengan melalui Roh Kudus boleh memberikan arah yang baik kepada pilihan atau pekerjaan saudara yang akan saudara putuskan. Demikian juga dengan firman Tuhan pada hari ini. Ketika Salomo yang menggantikan Daud, seorang raja yang terbilang masih muda, bahkan bagi orang-orang yang sudah dewasa, yang berumur, Salomo dianggap masih belia, bahkan mungkin seperti yang dikatakan dalam Timotius, memandang rendah. Padahal Matius katakan jangan seorang pun memandang dirimu rendah karena engkau masih muda. Itulah yang dialami oleh Salomo, sehingga dia sangat-sangat berhati-hati supaya tidak ada banyak celah, supaya tidak ada banyak kekurangannya dalam melaksanakan segala tatanan pemerintahan pada waktu itu, terlebih ketika dia mempertanggungjawabkan seluruh apa yang dikerjakannya kepada umatnya dan kepada Tuhan. Tanggung jawab yang sangat luar biasa ini, yang sangat besar ini, menuntut dia untuk selalu berhikmat di dalam kehidupannya. Ya, kadang-kadang anak muda banyak yang tergesa-gesa mengambil satu keputusan, bahkan merasa memiliki kekuatan power atau jantungnya masih kuat, sehingga kadang-kadang tidak pernah merasa takut dalam banyak hal. Tetapi Salomo tidak. Di usia mudanya
yang menghadapi banyak tanggung jawab sebagai seorang raja, dia benar-benar sangat-sangat berhikmat. Itu sebabnya melalui firman Tuhan dikatakan tadi dalam firman Tuhan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang untuk menghakimi umatmu. Hati yang menimbang perkara. Artinya dia berhati-hati dalam memilih mana perkara yang harus dia selesaikan dengan pikirannya dan mana dia selesaikan perkara Tuhan terlibat di dalamnya. Supaya kenapa? Supaya setiap keputusan yang dia lakukan tidak menghakimi, tetapi melalui apa yang diperbuat oleh umatnya, mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat dengan putusan raja. Dan itu sangat penting bagi Salomo sendiri. Dan dikatakan tadi supaya dia juga mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Bukan karena sesuatu kepentingan, bukan karena suap, bukan karena istilah sekarang disawer, diberikan sesuatu, makanya kebenaran tidak terlihat, yang adalah kepentingan pribadi. Tetapi Salomo tidak. Dia memohon bimbingan dari Tuhan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Hati-hati Bapak Ibu, sebagai seorang kepala, sebagai seorang pekerja, atau mungkin Bapak Ibu saudara juga sebagai seorang pimpinan, harus berhati-hati dan harus berhikmat ketika saudara boleh membedakan mana yang hanya karena omongannya saja tapi tidak bekerja, tetapi ada orang tidak terlalu banyak bicara tapi bekerja dan potensinya sangat banyak dalam menentukan kemajuan dalam usaha atau pekerjaan itu. Itu yang penting kita lihat, sehingga Salomo sangat luar biasa. Dia meminta hikmat supaya dia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan tidak menghakimi umatnya, dan dia tidak mau menghakimi umatnya sebanyak itu. Kita melihat bagaimana Salomo memperlihatkan hati seorang hamba. Dalam dua-duanya dia merendahkan hatinya, dia merendahkan pikirannya, karena dia tahu dialah manusia yang terbatas dan hanya Tuhan yang mampu memberikan hikmat kepadanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, inilah yang harus juga dilakukan oleh kita sekarang ini. Di dunia apapun, pekerjaan apapun, mari Bapak Ibu hati-hati untuk melakukan pekerjaanmu, sehingga kamu tidak akan tersandung dalam banyak hal, sehingga kamu tidak akan dibully, diejek, difitnah. Tetapi ketika kita melakukan apa yang baik dan tidak menyakiti orang lain, saudara boleh naik jabatan tanpa menginjak orang lain. Saudara boleh melakukan yang terbaik ke atas tanpa kamu menghempaskan. Sama seperti orang-orang yang memanjat pohon pinang dalam perayaan 17 Agustus, panjat pinang, dia harus memijak kepala yang di bawahnya supaya dia bisa naik ke atas. Tetapi orang-orang anak Tuhan tidak bisa seperti itu. Kamu boleh naik ke atas, kamu boleh menjadi sesuatu yang luar biasa dalam prestasimu ketika kamu boleh menunjukkan karyamu yang luar biasa bagi banyak orang lain. Untuk itu Bapak Ibu saudaraku, mari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Ora et labora, berdoalah dan bekerjalah, sehingga apa yang kau inginkan dalam hidupmu, kamu boleh dituntunnya dalam setiap perjalananmu dan pekerjaanmu, dan kamu juga akan berhasil di dalam hidupmu. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, kembali menyadarkan kami Tuhan bahwa bukan pikiran kekuatan kami yang kami lakukan dalam hidup kami, tetapi bimbingan Tuhan, arahan Tuhan dan Roh Kudus ketika kamu boleh menimbang mana yang baik, mana yang jahat. Bahkan dalam perkataan kami juga sehari-hari tidak selalu menghakimi banyak orang. Tuhan Yesus kuatkan kami untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di tengah-tengah banyak persoalan, himpitan, masalah yang kami hadapi. Apakah itu sakit penyakit tubuh, atau pikiran kami, atau perasaan kami mau Tuhan terus menguatkan kami
agar kami boleh dipulihkan, disembuhkan bagi yang sakit jasmani, bahkan diberikan penghiburan bagi jiwa dan pikiran kami. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, dan berkati juga keluarga kami, anak-anak kami, dan Engkau juga terus berjalan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom bagi kita semuanya.